perang Ukraina dan Rusia yang ternyata benar-benar terjadi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang kian memanas. Akibat pandemi corona, cuaca ekstrim dan perang Rusia-Ukraina, harga pupuk kimia naik hingga 52,59%, serta mempengaruhi sistem produksi dan distribusi hingga pasokan pangan turun hingga mengancam terjadinya krisis pangan global. Dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan global. Untuk mengatasi masalah pupuk mahal, Kementan meluncurkan Genta Organik atau Gerakan Tani Pro Organik. Genta Organik merupakan gerakan pertanian pro-organik yang meliputi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah sebagai solusi terhadap masalah pupuk mahal. Gerakan ini mendorong petani untuk memproduksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah secara mandiri. Dalam gerakan ini pupuk organik dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara serta bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah. Tanah adalah benda hidup yang memerlukan keseimbangan, sehingga pengelolaan nutrisi tanah menjadi sangat penting. Tanah ini mesti diberikan pupuk yang berimbang, baik dalam bentuk pupuk maupun amelioran. Bahan organik dalam bentuk pupuk organik baik cair maupun padat perlu dipenuhi, karena pupuk organik memiliki kelebihan tersendiri, yaitu kandungan unsur mikro dan massa untuk pemulihan sifat fisik tanah, agar tanahnya menjadi gembur, dapat menahan air, dan lain-lain. Sementara itu, pupuk hayati berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Formulasi pupuk hayati adalah komposisi mikroba dan bahan pembawa penyusun pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk alami yang mengandung mikroba menguntungkan yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah serta pertumbuhan dan hasil tanaman. Saat ini, mikroba pupuk hayati yang sudah dikomersialisasi adalah bakteri pemfiksasi nitrogen seperti Azotobacter dan Rhizobium, mikroba pelarut fosfat dan kalium seperti Bacillus dan Penicillium, serta mikroba penghasil metabolit sekunder seperti fitohormon dan vitamin. Mikroba pupuk hayati memerlukan bahan organik, sehingga aplikasi pupuk hayati harus diikuti dengan pemberian bahan organik. Terdapat 2 jenis formulasi pupuk hayati, yaitu pupuk hayati cair dan pupuk hayati padat. Selain pemupukan, perlu adanya pembenahan tanah dengan bahan-bahan sintetis atau alami organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Mengenai pembenah tanah, adalah sebuah teknologi yang diarahkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah sehingga meningkatkan daya dukung mereka terhadap kebutuhan tanaman baik untuk pertumbuhan maupun untuk berproduksi. Mengapa ini diperlukan? Karena pada prinsipnya tanah-tanah pertanian kita telah mengalami eksploitasi yang cukup lama sehingga daya dukungnya terhadap tanaman itu sangat minimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian pembenah tanah. Pembenah tanah sendiri itu dikategorikan ada 3 kelompok, baik yang organik, mineral, maupun yang hayati, atau kombinasi ketiganya. Penggunaannya diarahkan untuk memperbaiki dan mengatasi beberapa persoalan yang ada di dalam tanah, khususnya misalnya untuk meningkatkan daya tahan air. Yang kedua, untuk mengurangi pengaruh dari pemasaman tanah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas mikroba yang sangat penting dalam proses efisiensi pemupukan. Tidak mungkin kita akan mencapai hasil pemupukan kimia yang maksimal apabila kita tidak melakukan pembenahan tanah. Dengan kata lain, bahwa dengan membenahi tanah, maka daya dukung tanah akan meningkat sehingga efisiensi penggunaan pupuk kimia dapat kita capai, dan akibatnya adalah atau dampaknya adalah dengan dosis yang diturunkan secara signifikan pupuk kimianya tidak akan mengganggu produktivitas
dan bahkan bisa mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Kementan juga terus berupaya memberikan formula untuk para petani gapoktan, petani milenial, penyuluh dan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya untuk mengatasi harga pupuk yang mahal. Genta organik bukan berarti mengharamkan pupuk kimia, bukan. Di dalam genta organik boleh menggunakan pupuk kimia asal secukupnya. Penggunaan pupuk kimia tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita menggunakan pupuk kimia berlebihan, selain meningkatkan risiko terserang hama dan penyakit, juga penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu dapat mencemari tanah, mencemari air, mencemari lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk berlebih juga namanya pemborosan atau buang-buang duit. Oleh karena itu, di dalam genta organik, silahkan gunakan pupuk kimia asal secukupnya, yaitu sesuai dengan permintaan tanaman, sesuai dengan kemampuan tanah menyediakan hara yang bersangkutan atau yang biasa kita sebut sebagai pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah cara bagaimana kita menambahkan unsur hara ke dalam tanah dengan memperhatikan kadar hara di dalam tanah, kebutuhan tanaman, dan juga berapa produksi yang kita harapkan. Dari mana sumber pupuk itu? Pupuk bisa berasal dari pabrik pupuk anorganik, dari pupuk organik yang dibuat sendiri, bisa juga pupuk hayati berupa mol, juga bisa berasal dari air irigasi, dan juga berasal dari air hujan. Dan jangan lupa ada pupuk hayati yang bisa membantu ketersediaan hara di dalam tanah. Lalu, bagaimana kita menyikapi tentang kelangkaan pupuk saat ini? Banyak keluhan pupuk mahal, banyak keluhan pupuk susah dicari. Maka kita harus memperhatikan ada sumber-sumber unsur hara yang bisa kita optimalisasi. Prinsipnya adalah berapa yang harus kita tambahkan itu untuk menutupi kekurangan penggunaan unsur hara dari pupuk anorganik dan didukung dengan penggunaan pupuk hayati. Genta organik, gerakan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pemupukan berimbang akan menjadi solusi pupuk kimia mahal dan diharapkan menyuburkan tanah, meningkatkan produksi pertanian, mengurangi penggunaan pupuk anorganik, menjaga kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam yang pada akhirnya mendukung terwujudnya swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.